Timnas Indonesia perkasa di level junior tapi melempem di level senior. STY beri sinyal PSSI. Sejumlah pengalaman menjadi latar belakang mandeknya prestasi di level senior. Prestasi terbaik Timnas Indonesia adalah 2 kali mendulang medali emas SEA Games pada 1987 dan 1991. Selebihnya, Timnas Garuda hanya mampu 6 kali menjadi runner-up Piala AFF di level senior. Terbaru, Timnas Garuda U16 berhasil menjadi juara Piala AFF U16 2022 setelah mengalahkan Vietnam 1-0 di babak final. Ini merupakan trofi kedua yang diraih ABG Indonesia setelah gelar pertama di ajang yang sama diraih pada 2018. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto sempat mengungkapkan ada 2 kondisi yang dapat membuat para pemain layu sebelum berkembang. Pertama adalah pola hidup. Banyak pemain muda yang kariernya mandek atau tidak meningkat karena tidak bisa menjaga pola hidupnya. Contohnya, pemain merasa cepat puas, tidak lagi berlatih secara keras, dan minim keinginan untuk terus berkembang. Kedua adalah star syndrome atau terbuai dengan pencapaian. Star syndrome menjadi hal berbahaya bagi pemain. Pemain seolah sudah menjadi bintang dengan gelar di level junior. Selanjutnya, menjadi tugas kita bersama untuk menjaga dan membuat pemain muda ini tidak layu sebelum berkembang, kata Nova Arianto. Karena banyak kasus dan pengalaman yang sudah ada, pemain tidak bisa menjaga pola hidup dan terlena dengan prestasi yang sudah diraih. Sehingga membuat performa pemain menurun ketika mereka naik kelas di level usia di atasnya, jelasnya. Sebagai contoh, kualitas negara lain di level junior juga tidak terlalu superior. Australia U16 misalnya, yang babak belur di penyisihan grup Piala AFF U16 2022. Padahal di level senior, Timnas Australia menempati peringkat ke-39 FIFA atau tim terkuat keempat di keanggotaan AFC. Australia U16 menjadi tim juru kunci di grup C Piala AFF U16 2022 dengan raihan 1 poin dan kalah bersaing dari Myanmar dan Malaysia. Korea Selatan U19 yang pernah dikalahkan Timnas Garuda U19 2-3 dalam kualifikasi Piala Asia U19 pada 2013. Namun, Timnas Korea Selatan level senior kini bahkan berada di posisi ke-28 ranking FIFA jauh di atas Indonesia yang menduduki urutan ke-155. Timnas Indonesia level usia sudah 3 kali juara dalam 1 dekade terakhir, berbanding 0 dengan Timnas senior. Timnas Indonesia U19 menjadi pelopor juara di level junior setelah keluar sebagai kampiun Piala AFF U19 2013. Timnas Indonesia U19 terus dilulukan setelah menjuarai Piala AFF U19 2013. Ketika itu, armada Indra Syafri ini dianggap sebagai masa depan sepak bola Indonesia. Timnas Indonesia U19 juga sempat mengalahkan Korea Selatan 3-2 yang diperkuat penyerang Liga Utama Inggris Wolverhampton Wanderers kala itu, Hwang Hee-chan dalam kualifikasi Piala Asia U19 2013. Secara perlahan, karir alumnus Timnas Indonesia U19 tergerus. Hampir 1 dekade berselang, hanya beberapa pemain yang mampu tetap eksis di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Siapa saja pemain Timnas Indonesia U19 yang bertahan di skuad Timnas Indonesia senior saat ini? Jawabannya tidak ada. Nama-nama seperti Evan Dimas, Hansa Muyama, Zulfiandi mulai kalah bersaing. Timnas Indonesia level usia sempat kembali menjadi juara tatkala Timnas U22 membawa pulang trofi Piala AFF U22 2019 di Kamboja. Timnas Indonesia U22 berhasil keluar sebagai kampiun Piala AFF U22 berkat tangan dingin pelatih Indra Syafri yang mengalahkan Thailand 2-1 di partai puncak. Kala itu, Timnas U22 berkekuatan 23 pemain, mulai dari Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman hingga Rahmat Irianto. Nasib para pemain Timnas Indonesia U22 2019 lebih baik dari Timnas U19 2023. Pasalnya, Asnawi, Witan dan Irianto menjadi tulang punggung Timnas senior saat ini dan bernaung di klub papan atas tanah air. Bahkan Asnawi tengah bersinar Liga 2 Korsel bersama Ansan Griner. Witan memperpanjang karirnya di kompetisi Liga Eropa bersama AS Trencin Slovakia. Sinyalemen ini beberapa kali dikritisi Coach STY melalui pernyataannya kepada media. Tekanan publik sangat tinggi menuntut prestasi, sementara kondisi pembinaan dengan fasilitas memadai di dalam negeri belum sepenuhnya berjalan dan terpenuhi. Menurut STY, mencontohkan juara Eropa sekelas Timnas Panzer Jerman saja perlu 18 tahun untuk membangun sepak bolanya sampai meraih prestasi tertinggi. Korea Selatan dan Jepang saja perlu waktu bertahun-tahun melakukan pembinaan berjenjang dengan bantuan fasilitas dan teknologi serta mendatangkan manajer pelatih sampai tenaga-tenaga ahli luar negeri untuk menempa pemain-pemain lokal di semua level usia untuk dapat disegani di Asia dan dunia saat ini. Menurut Coach STY, prestasi tinggi dalam sepak bola tidak dapat dicapai dengan cara yang instan. STY sempat menyatakan kekecewaannya kepada klub-klub Liga 1 Indonesia yang kerap membangku cadangkan para punggawa timnas. Pelatih-pelatih Liga 1 lebih mempercayakan pada pemain asing.
Terlebih di posisi penyerang yang banyak diisi pemain asing yang berdampak pada striker-striker lokal yang sulit bersaing untuk mendapatkan kepercayaan pelatih. Hal inilah yang menyebabkan STY sulit mendapatkan striker dari kompetisi lokal yang handal di lini depan skuadnya. Bahkan usai kualifikasi Piala Asia U23, STY sampai minta dicarikan striker ganas untuk timnas. Ini tentu bukan asal ucap atau kelakarnya STY, tapi sebagai bentuk sindiran yang cerdas ala STY untuk Liga Indonesia yang tak mampu menghasilkan penyerang gacor yang diinginkannya, mengingat gol-gol timnas Garuda kerap lahir dari para gelandangnya. Seperti yang kita sering saksikan, sektor depan belakang sampai penjaga gawang bentukan STY sudah cukup bisa bersaing plus tambahan tenaga ekstra pemain naturalisasi, cukup banyak pilihan bagi STY dibanding pemain depan. STY pun pernah membandingkan kompetisi liga negara rivalnya di kawasan ASEAN seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam sedikit lebih baik dengan bukti prestasi timnas dan klub-klubnya di level kompetisi Asia yang kerap memberikan kejutan. Sinyal inilah yang seharusnya ditangkap oleh PSSI. Muhammad Iriawan beserta institusinya harus segera merancang pembinaan yang lebih berjenjang lagi di setiap label usia dan membenahi Liga 1 agar lebih memberikan tempat bagi bakat-bakat pesepak bola tanah air agar ke depan bisa meraih prestasi lebih tinggi lagi. Mungkin bisa saja tahun depan kontrak STY berakhir di Timnas Indonesia, namun pesan moral STY ini harus menjadi catatan PSSI agar Timnas Garuda bisa berjaya di semua level. Sebagai bentuk perhatian khusus STY kepada negara yang telah mempercayainya sejak 2019, STY sudah memberikan warning pentingnya buat kemajuan sepak bola Indonesia ke depan. Bukan pula tanpa prestasi, selain penampilan Timnas Indonesia yang mulai membaik dan menjanjikan, satu tugas minimal sudah dicapai dengan STY bersama skuadnya. Timnas Indonesia kembali bisa berlaga di putaran final Piala Asia 2023 dengan menyingkirkan tim kuat Asia Kuwait salah satunya. Tugas berat STY untuk memecah kebuntuan prestasi Timnas di ajang AFF 2022 Desember tahun 2022 nanti dan kualifikasi Piala Asia U tanggal 20 September tahun 2022 menanti untuk dibuktikan Sintayong. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.